bersama Pak Afif. Kita akan menuju ke lokasi. Hari ini ke desa mana, Pak? Ke Desa Sawangan, Oke. Kecamatan Leksono. Jarak tempuh insya Allah dari Pendopo sampai Sawangan ya setengah jam lah. Setengah jaman ya. Setengah jam. Oke, Pak, tarling atau taraweh keliling ini sendiri gimana sih Pak konsepnya? Dulu ini Bapak kok terinisiatif nih, oke bikin tarling nih tahun ini, atau ini emang udah rutinan dari tahun-tahun kemarin Ya Pak? sebenarnya kalau istilah tarling atau tarhim, ya tarweh keliling, tarweh silaturahmi, ini sudah umum sebenarnya dilakukan oleh para pejabat pemerintahan di era sebelum saya juga mungkin melakukan. Tapi dulu saya ingat pada saat saya jadi mahasiswa pernah ikut juga agenda tarling yang dilakukan oleh kepala daerah waktu itu ya, Bupati Wonosobo zaman Pak Margono ya, dan sebelumnya saya pernah ikuti waktu itu pas ya diajak itu kan. Jadi ini sebagai ajang silaturahmi antara kepala daerah dengan masyarakat, dan saya sendiri ya memanai sangat baik sekali, sehingga tahun pertama kami menjabat kami sudah lakukan, tahun kedua kami sudah lakukan. Setiap waktu itu tidak begitu banyak tempatnya, kita ambil aja 5 tempat lah, 5 tempat kita bagi ada 5 kelompok. Kelompok saya, Pak Wakil, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, Pak Dandim. Nah, jadi kita bagi-bagi. Nah, untuk tahun ini kami bagi di 2 tim. Tim saya dan tim Pak Wakil Bupati. Saya ada di 25 titik, Pak Wakil ada di 25 titik. Sekarang saya di Leksono, Pak Wakil ada di mana, gitu kan. Yang membersamai pimpinan OPD. Pimpinan OPD kita bagi di 2, sehingga nanti yang ikut rombongan jumlahnya agak banyak. Biasanya nggak begitu banyak, tapi kali ini karena bagi 2 jumlahnya agak banyak. Bahkan kadang ada 100 sampai 100 orang yang datang. Lumayan ya Pak ya, Iya, 100-an orang. sangat semangatnya gitu. Semangat untuk mengharapkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Insya Allah nanti Iya. akan didapatkan ya Pak ya melalui kegiatan tarling atau tarawih keliling ini. Tapi goalsnya sendiri sih Pak, atau tujuan yang pengen dicapai nih dari acara kegiatan tersebut apa sih Pak? Ya, kalau tahun-tahun yang lalu kami datang itu saat pelaksanaan taraweh. Tapi untuk tahun ini berbeda. Oke. Bedanya di mana? Masyarakat meminta Pak Bupati, Pak Wakil untuk buka puasa bersama dengan masyarakat itu di masjid. Nah, Oke. sebelum buka puasa bersama, barang waktu 10 menit, kadang 15 menit, itu dilaksanakan sarasehan. Ada sarasehan. Sarasehan, juga. cari Oke. sarasehan saya dengan masyarakat untuk membangun komunikasi. Kita sembari mensosialisasikan program-program pemerintah, kita menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, dan teman masyarakat memanfaatkan waktu untuk berkeluh kesah, menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan aspirasinya. Oh, mumpung ketemu Pak Bupati, Pak, jalannya rusak, Pak, pustunya sejak 2 tahun yang lalu rusak belum dibangun misalkan, atau mungkin SD-nya, MI-nya. Banyak masyarakat yang menyampaikan keluh kesah ke kami, dan itu menurut saya sangat efektif dan cukup berkualitas gitu masyarakat. Karena apa? Antara kami dan masyarakat ini kan loss. Yeah. Berbeda kalau di acara musyawarah sudah dibekali dengan pertanyaan, biasanya orang datang kan, tapi begitu dengan masyarakat yang banyak, ya sudah masyarakat bebas menyampaikan. Luar Dan biasa. itu terasa kedekatan kami selaku pimpinan daerah dengan masyarakat, Lebih membaur lah ya. Lebih intim, lebih dekat dengan Ya, masyarakat. oke. Gitu. Oke, keluh kesah apa aja Pak yang paling banyak yang dikeluhkan masyarakat? Apakah Kalau jalan rusak atau masyarakat apa nih? itu setiap ketemu dengan saya juga nggak tahu ya apakah pemimpin-pemimpin sebelumnya sama keluhannya yang dirasakan oleh masyarakat atau disampaikan masyarakat. Hari ini yang dirasakan oleh masyarakat adalah persoalan infrastruktur jalan. Oke. Jadi hampir rata-rata masyarakat begitu menyampaikan ke saya, Pak, jalannya dibangun, nggih wong bapak pun dugi mriki misalkan. Oh, Mereka iya. berharap
begitu Pak Bupati sudah sampai di desa, ada harapan bahwa jalannya itu akan dibangun. Sehingga saya selalu sebelum berangkat, saya selalu update data-data kegiatan ya di tahun misalkan ini Tarling tahun 2024, berarti ya saya ada data-data kegiatan di tahun 2024 yang nanti untuk kebijakan tahun ini, dengan harapannya masyarakat bertanya, kita sudah menyiapkan strategi kebijakan-kebijakan untuk mengcover usulan masyarakat. Jadi hampir mayoritas pertanyaan masyarakat jalan, sekalipun kita sudah anggarkan untuk membangun infrastruktur jalan, merekonstruksi jalan, merehabilitasi jalan, anggaran cukup besar, di atas 100 miliar pasti, baik itu bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBD Pusat dalam bentuk DAK, maupun impres jalan. Kalau total mungkin hampir 300 miliar setiap tahunnya. Namun demikian, karena yang harus kita selesaikan ini cukup banyak, ruas jalan kabupaten di 15 kecamatan dan 265 desa dan kelurahan, sehingga pasti belum mencukupi. Nah, masyarakat biasanya kan nggak mau lama menunggu. Pinginnya kalau udah ketemu Pak Bupati segera dibangun. Itu yang menariknya itu kan. Masyarakat masih melihat itu. Jadi kalau Pak Bupati sudah datang ke desa, berarti ada harapan. Oh, saya punya jembatannya rusak, misalkan udah Pak Bupati udah datang, sudah ditengok Pak Bupati, pasti akan segera dibangun. Ya, baik. Jadi fokusnya keluar masyarakat masih sekitar infrastruktur jalan. Masih banyak terkait Ya. infrastruktur gitu. Tentunya ini akan segera ditindaklanjuti ya Pak ya. Insya Ya Allah pasti ya. ya. Sesegera mungkin untuk ditindaklanjuti. Pak, tapi hal menarik dan unik apa yang ditemukan nih Pak di masyarakat ketika terawih keliling ini? Ini kan udah Hamin berapa? Ya, Udah hal sekian yang hari. kadang ya di luar dugaan kami, kadang mohon maaf, ada masyarakat menyampaikan saking senengnya bisa buka puasa bersama dengan Pak Bupati, bisa sholat maghrib, sholat isya, sholat taraweh bersama dengan Pak Bupati. Dia menyampaikan, Masjid Kulo Pak niku ngecek jumblek dereng nate, selama ini belum pernah kerawuan Pak Bupati. Atau ada yang sudah 10 tahun lebih masjid kami, dukuh kami belum pernah kerawuan Pak Bupati. Ada yang sama sekali memang belum pernah. Desa itu dan baru kali ini mereka mengatakan seperti itu. Sehingga mereka merasa senang. Kalau rakyatnya senang, saya pasti jauh lebih senang ketemu dengan masyarakat secara langsung. Sehingga ini bagian dari upaya kami menyenangkan hati masyarakat, ketemu dengan masyarakat di bulan Ramadan ini. Oke, luar biasa sekali. Pak, agak bergeser sedikit, saya ingin ngobrol yang lain nih Pak. Ya, boleh. Kemarin katanya habis viral nih Pak, videonya 5 juta viewsnya Pak. Oh iya, apa ya? Aduh, tapi sering nengok medsos ya sih Pak? Sering ya? Ya pastilah, colek-colek, memantau ya. Oke, Tribuners, kemarin Pak Afif ini sempat viral videonya 5 juta, yang nonton nih 5 juta, kebayang banyak banget nih. Waktu itu kayaknya lagi nolongin orang hampir jatuh itu ya Pak ya, di daerah. Oh itu kan pas Malang ya? saya pulang Gimana, dari Mutisari, Desa Mutisari, Kecamatan Watu Malang. Kalau tidak salah waktu habis acara pengajian, dan pas pengajian menghujan deras. Begitu selesai pengajian sekaligus peresmian masjid. Selesai acara kami pulang. Nah pas di turunan, saya lupa itu daerah mana, di turunan sebelum jembatan, kami lihat dari jauhan, ini ada orang naik sepeda motor, sudah tanjakan, itu turun, mundur kan, nggak kuat. Kayaknya nggak kuat karena nggak stabil, beban yang dibawa terlalu berat. Nah sampaikan driver, sampaikan ajudan, wis mandek sit. Napa Pak? Itu ditolongi, mesake. Ya akhirnya kita bareng-bareng turun, kemudian kami sama driver, sama ajudan, yuk didorong. Kita turun, dorong warga yang kesulitan, dan alhamdulillah sampai atas. Ya ini pas kebetulan saja. Jadi ya namanya
kita melihat orang yang lagi membutuhkan pertolongan, ya siapapun kita pasti terbersit hatinya untuk turun untuk bisa bantu masyarakat kita. Terlebih itu masyarakat kita ya. Iya, warganya Pak Afif sendiri. Ya. Luar biasa sekali, 5 juta Pak viewsnya Pak. Oh iya? Iya 5 juta Pak. Aku malah nggak tahu. Luar biasa sekali itu. Ya, itu hampir sama dulu yang Apa Pak? saya ya kadang hal-hal yang spontan itu yang banyak. Saya ada beberapa yang memang banyak Pernah hal-hal yang nggak disengaja kita temukan tadi itu. Kemudian suatu saat pernah juga saya bersama istri pakai baju korpri, istri pas hujan gerimis, kita pakai satu payung berdua. Wah, so sweet banget Tribuners. Aduh, kebayang gak sih, so sweet banget. Ya sebenarnya kita Oke. sih nggak ingin menampilkan hal-hal yang bersifat romantisme saya dengan istri, tapi bolehlah kita sebagai pimpinan daerah, hal-hal ini juga masyarakat harus tahu. Ya mudah-mudahan kalau itu dianggap baik, mungkin masyarakat bisa bolehlah ini menjadi toladan. Tapi kalau dianggap kurang baik, ya mohon maaf, karena memang masyarakat kan ada yang senang dan Iya. tidak senang. Dan itu nggak sengaja kok, nggak berarti kita akan ingin mengekspos, enggak. Cuman ada sisi-sisi yang memang kadang kita dadak itu, Dadak. tidak Insidental. insidental. Pak, Tapi insidental itu sebenarnya merupakan kehidupan kita sehari-hari. Iya, sebenarnya dilakukan Iya, setiap hari ya Pak ya, nggak cuma setiap hari. ketika ada kamera Iya. aja. Pak, tapi itu kan viral nih, viewsnya 5 juta Tribuners. Terus habis itu yang komen banyak banget, sempet baca-baca nggak Pak? Iya. Komentarnya? Ya, alhamdulillah mayoritas yang komen positif, mengapresiasi kepedulian pimpinan daerah terhadap rakyatnya. Iya. Iya. Oke. Tapi ada satu yang menarik Tribuners, ada yang bilang aku bakal milih Pak Bupati lagi nih. Aduh, nanggepin itu gimana nih Pak? Pokoknya tak coblos lagi gitu. Sampai ada komentar seperti itu. Nanggepin gimana nih Pak? Ya kalau saya kan selama diberi amanah dengan Pak Wakil Bupati, tentu kami akan berbuat sesuatu yang terbaik. Jadi kami kerja totalitas. Makanya dukungan istri menjadi hal yang penting. Dukungan anak-anak menjadi hal yang utama. Karena untuk mencapai totalitas itu tanpa dukungan istri, anak-anak nggak mungkin. Dan saya bersyukur sekali punya istri yang memberikan dukungan totalitas, lahir batin, segala energi yang biasa dikeluarkan dia keluarkan. Semua diberikan agar kami bisa totalitas memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo tanpa pilih-pilih. Oke. Ya, jadi semua kita berikan pelayanan yang prima. Yang prima untuk Iya. keluarga Wonosobo. Pak, tadi sempat disebutkan dukungan istri dan keluarga sangat luar biasa, juga anak-anak nih. Seberapa besar dukungan dari Budiah ke Bapak sampai Wah, Bapak sangat, ada di titik ini nih, jadi orang nomor sangat 1 di Wonosobo. besar, Bentuknya tentu. seperti apa? Selain tadi bawain pisang Ya, goreng tentunya. terlebih ya dalam hal kalau keluarga oke lah, itu sudah number one ya. Walaupun mungkin kita jarang ketemunya dengan istri kalau sore malam ya. Tapi yang terpenting adalah kualitas komunikasi, kualitas pertemuan dengan istri dan anak-anak, walaupun sebentar, tapi yang penting berkualitas. Yang penting berkualitas ketemu. Kemudian yang kedua, kalau kinerja, ya saya bersyukur sekali karena mulai istri juga mendapat amanah untuk selain ketua tim menggerak PKK, kemudian di Kepala Dinas KB PPA, yang ini sangat erat hubungannya dalam hal upaya penanganan kemiskinan dan lebih spesifik adalah penanganan stunting di Kabupaten Wonosobo. Jadi peran Dinas KB PPA, peran selaku tim menggerak PKK disupport oleh Dinas Kesehatan dan dinas-dinas yang lain, OPD yang lain, ini sangat penting. Sehingga saya merasakan aura positifnya. Karena tantangan yang kami hadapi pada saat kami menjabat salah satunya adalah persoalan stunting. Di mana stunting di Kabupaten Wonosobo ini, mohon maaf, ranking 35 se-Jawa Tengah. Kami berpikir apa yang harus kita lakukan.
apa yang harus kita perbuat, sehingga pendekatan kami, strategi kami, intervensi kami tepat sasaran. Nah, kebetulan istri menjadi ketua tim penggerak PKK, istri menjadi kepala dinas KBPPA. Nah, ini kita optimalkan peran PKK-nya, gaspol. Gaspol. Ya, peran istri di KBPPA gaspol. Ya, PLKB-nya kita maksimalkan, PKK-nya kita maksimalkan dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai PKK di tingkat desa yang dikomandani istri kepala desa dengan para kader. Dan hasilnya alhamdulillah dengan berbagai macam program, ada program dasar, dapur sehat atasi stunting, ada program-program lain yang bersinergi dengan Unsik, ada Gong Ceting, ada yang bersinergi dengan dan lain sebagainya. Banyak sekali program-program yang untuk mengatasi stunting, untuk menekan angka stunting di Kabupaten Wonosobo. Nah, dua pintu ini lebih memudahkan kami ya dalam hal melakukan kebijakan, dalam hal kami melakukan intervensi untuk penanganan stunting. Hasilnya hari ini ya udah nggak lagi ranking 35. Kalau prosentasenya kami masih besar memang, karena memang di awal tahun 2021 angka stunting kita sangat tinggi. Tapi kalau boleh dibilang capaian selama ini, alhamdulillah penurunan sudah cukup drastis, sehingga kami sudah tidak lagi menjadi kabupaten angka stuntingnya tertinggi di Jawa Tengah, tapi hari ini kita sudah ada di ranking 12 se-Jawa Tengah. Nah, mudah-mudahan ini bisa tahun 2024 ini kita bisa tekan sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Pak Jokowi tahun 2024, angka rata-rata nasional di angka 14%. Nah, kami masih punya PR ya di angka 5-6% lah, mudah-mudahan terkejar nantinya. Kita akan all out, semua energi, semua pasukan ini, semua relawan kita terjunkan untuk penanganan stunting di Kabupaten Wonosobo. Semoga ya. bisa tercapai di targetnya. Tentunya luar biasa Pak, dari peringkat ke-35 Jawa Tengah naik nih 12 ya. Ya, tentunya suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Pak, berarti bisa dibilang Bu Diah ini tidak hanya partner dalam menjalani hidup, tapi juga partner menjalankan pekerjaan nih. Ya, kita sering itu, diskusi, kadang diskusi ringan lah. Nah, sehabis kegiatan kita malam sambil makan, sambil ngeteh gitu kan, sambil nonton TV, kita sering diskusi, diskusi kecil-kecilan yang ringan-ringan lah untuk evaluasi terhadap apa program yang sudah kita lakukan, kemudian mana yang sudah berhasil, mana yang belum, mana yang ada kendala, ya, yang bisa kita diskusikan. Jadi kita sudah bangun tradisi dengan istri ya, biasa ngobrol santai, walaupun kadang istri jangan bawa masalah kantor ke rumah itu kan, tapi nggak bisa, pasti pada saat kita ketemu pasti kita ngobrol yang ringan-ringan, ujung-ujungnya yang berat juga masuk. Padahal komitmennya yang ringan-ringan, tapi ujungnya yang berat-berat masuk. Seperti anak-anak saya juga, anak saya yang dua-duanya itu pada saat ya namanya anak-anak kan sekarang sudah melek media sosial nih ya. Kalau ada komentar-komentar yang baik, anak-anak sih nggak begitu respon. Tapi kalau ada komentar-komentar yang kadang kurang baik ya, yang negatif, itu anak-anak respon. Kadang saya malah saya suruh anaknya menunjukkan ini loh ya komentarnya kan. Ya udah, kamu yang bacakan aja, ayah tak dengerin itu kan. Ayah dan ibu dengerin, kamu yang bacakan itu kan. Baik yang nomor 1 maupun yang nomor 2 yang kelas 3 SD ini juga sudah sama. Kalau melihat iya, ternyata saya nggak tahu itu. Ternyata anak-anak saya itu memantau media sosial, memantau IG-nya ayahnya. Jadi kalau ada komen-komen yang dirasa kok sumbang ya, anak-anak langsung menyampaikan ke kami, ke ayah dan ibunya. Oke, baik, luar biasa sekali. Berarti dikompak ya, kalau ada komentar yang kurang baik, ya ini gimana nih? Tapi respon Bapak ketika dapat komentar yang kayak gitu gimana sih Pak? Ya kalau saya ya itu sudah konsekuensi ya. Justru saya terima kasih. Saya terima kasih dengan adanya komentar masyarakat dari netizen yang positif maupun yang negatif. Ini sebagai energi
masukan, otokritik untuk kami untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Saya tidak pernah menganggap bahwa komentar baik itu atau komentar tidak baik itu justru ini kritiknya pedas, ada sentimen negatif. Enggak, saya selalu menganggap bahwa semua adalah hal yang positif. Justru adanya komentar yang tidak baik ini menjadi check and balance bagi kami dalam membuat kebijakan strategis, sehingga ada kontrol dari masyarakat secara langsung. Luar biasa sekali, positif sekali Pak Bupati kita yang satu ini. Tribuners, Ya kita rubahlah energi negatif, kita rubah menjadi energi positif. setuju sekali, agar semuanya jadi lebih baik ya Pak, Ya. menjadi positif lagi. Pak, terakhir nih Pak, menjelang Idul Fitri nih Pak, udah hamin sekian hari nih bulan Ramadan gitu dan mendekati Idul Fitri. Himbauan Pak untuk masyarakat Wonosobo yang ada di luar kota yang akan kembali lagi Wonosobo, boleh disampaikan pesannya Pak? Ya, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo yang hari ini akan mudik, kami sediakan juga fasilitas mudik gratis dari Pemkab, dari provinsi ada, dari Pak Gubernur pasti juga ada. Silahkan manfaatkan sarana transportasi gratis, sehingga harapannya apa? Para pemudik nanti nyaman di perjalanannya, nyaman sampai Kabupaten Wonosobo, aman, bisa ketemu dengan sana keluarga, sehingga bisa memperlancar. Tapi bagi yang tidak kedapatan bis-bis yang gratis, ya monggo menggunakan sarana transportasi lain. Yang terpenting adalah saya mohon dijaga barang-barangnya saat di mobil, dijaga barang-barangnya saat turun dari bis dan lain sebagainya, sehingga bisa ketemu dengan keluarga yang dibawa aman. Pesan-pesan yang diinginkan oleh keluarga yang ada di Wonosobo juga bisa aman juga kan, karena yang orang mudik biasanya bawa oleh-oleh kan, oleh-oleh, orang yang oleh tok duit toh, nah kan harus disampaikan kepada keluarganya. Dan bagi seluruh masyarakat Wonosobo, mari kita sambut Idul Fitri 1445 Hijriah ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kedamaian, penuh dengan kasih sayang. Ini momentum untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita kembali ke fitri, banyak dosa dan kesalahan kita dihapuskan, dan kita kembali ke fitri, kita kembali ke nol lagi, kita buka lembaran baru di bulan Syawal ke depan, isi dengan kegiatan yang lebih bermakna untuk Wonosobo yang lebih baik, untuk Wonosobo yang berkemajuan, dan untuk Wonosobo yang sejahtera. Oke, isi semuanya dengan kegiatan positif agar untuk Wonosobo yang lebih baik dan Wonosobo yang lebih sejahtera. Oke Tribuners, setelah ini kita bakal ngikutin kegiatan Pak Afif tarawih keliling. Kegiatannya apa aja, tentu Tribuners penasaran kan? Ikutin terus kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.